channel YouTube Mas dan Ember. Nabi yang menangis sampai buta. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim dan ibunya Rifkah binti Azar. Nabi Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar bernama Alak. Nabi Ishak lebih menyayangi Ais dikarenakan dia merupakan anak tertua. Sedangkan istri Nabi Ishak lebih menyayangi Nabi Yakub alaihissalam karena dia merupakan anak terakhir. Pada suatu ketika, Nabi Ishak menginginkan seekor rusa. Beliau meminta Ais untuk mencarikan seekor rusa. Namun, sebelum Ais berburu, sang ibunda menyuruh Nabi Yakub alaihissalam terlebih dahulu dan Ais melayani ayahnya terlebih dahulu. Nabi Ishak pun mendoakan Nabi Yakub alaihissalam. Mudah-mudahan engkau menurunkan nabi-nabi dan raja-raja mengetahui hal itu. Ais yang dirundung rasa iri pun menjadi lebih kaku dan dingin terhadap Nabi Yakub. Ais lebih sering menyindir karena merasa dengki terhadap Nabi Yakub. Melihat kejadian tersebut, Nabi Ishak menyuruh Nabi Yakub alaihissalam untuk berhijrah ke Padan Aram dan menemui sang paman bernama Laban bin Batuil. Sesuai nasihat sang ayah, pergilah Nabi Yakub alaihissalam menuju kota Padan Aram yang berada di Irak. Setelah berhari-hari melewati padang pasir, tibalah Nabi Yakub alaihissalam di kota tersebut. Dia bertanya kepada salah satu penduduk tentang kediaman Laban bin Batuil. Penduduk tersebut menunjuk ke arah Rahil, seorang gadis yang cantik jelita, yang kebetulan merupakan putri kedua dari Laban bin Batuil. Setelah memperkenalkan diri kepada Rahil, Nabi Yakub alaihissalam diajak untuk bertemu dengan ayahnya, Laban bin Batuil. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Yakub menyampaikan pesan dari ayahnya agar mereka berdua menjadi besan dengan menikahkan salah satu putri Laban dengan Nabi Yakub. Laban menyetujui pesan tersebut dengan syarat menggembalakan hewan ternak miliknya selama 7 tahun. Nabi Yakub alaihissalam menyanggupi syarat tersebut. Setelah 7 tahun berlalu, Nabi Yakub alaihissalam menagih janji kepada Laban. Laban pun menjodohkan putri pertamanya bernama Laya. Namun, Nabi Yakub lebih menginginkan menikahi Rahil, seorang gadis yang dia jumpai pertama kali saat berada di kota Padan Aram. Laban pun menyarankan Nabi Yakub alaihissalam untuk menikahi Laya terlebih dahulu. Setelah itu, dia diizinkan untuk menikahi Rahil sebagai istri kedua dengan syarat bahwa Nabi Yakub harus bersedia menggembalakan hewan ternak milik Laban selama 7 tahun. Pada masa Nabi Yakub, belum ada larangan untuk menikahi kakak beradik dalam satu waktu, hingga diturunkannya Surat An-Nisa ayat ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara, bapakmu yang perempuan, saudara-saudara, ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudari-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu, istrimu, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nabi Yakub alaihissalam kemudian menikah dengan kedua putri dari pamannya, yakni Laban bin Batuil. Pada saat itu Laban menghadiahkan kepada kedua putrinya seorang pembantu perempuan bernama Zulfa dan Bahlah. Beberapa tahun kemudian, Nabi Yakub menikahi kedua asisten rumah tangga tersebut. Nabi Yakub
memiliki 12 orang anak dari keempat istrinya. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam dari istrinya bernama Rahil. Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan Nabi Yakub sehingga mengakibatkan iri dengki terhadap saudara-saudaranya. Pada suatu hari, saudara-saudaranya berencana membuang Nabi Yusuf alaihissalam dari kehidupan mereka. Mereka mengatur strategi untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam dan rencana tersebut berhasil. Nabi Yusuf terjebak pada sebuah sumur. Jebakan tersebut berasal dari saudara-saudaranya yang iri dengki terhadapnya. Sejak saat itu, Nabi Yakub alaihissalam dirundung kesedihan yang berkepanjangan karena kehilangan putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sepanjang hari dia menangisi kepergian Nabi Yusuf alaihissalam dan akhirnya dia menjadi buta. Beberapa tahun kemudian, Nabi Yakub mendengar kabar dari anak-anaknya. Jika Nabi Yusuf alaihissalam putra tercintanya masih hidup, Nabi Yusuf yang sebelumnya bertemu dengan saudara-saudaranya yang iri dengannya, memerintahkan mereka untuk memberikan gamisnya kepada Nabi Yakub alaihissalam dan diusapkan ke wajah Nabi Yakub agar ayahnya dapat kembali melihat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub alaihissalam pun dapat melihat kembali dan berkumpul dengan keluarganya di Mesir. Itulah kisah Nabi Yakub alaihissalam yang menangisi Nabi Yusuf hingga matanya menjadi buta. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen